Jumeneng bukan berdiri dengan kaki. Jumeneng adalah berdiri tanpa pijakan, berdiri tanpa identitas, berdiri tanpa sandaran apapun, bahkan tanpa Tuhan yang dibayangkan. Banyak orang mengira Jumeneng adalah puncak, padahal Jumeneng justru awal dari lenyapnya semua puncak. Orang yang Jumeneng tidak lagi bertanya siapa dirinya, karena pertanyaan itu sudah gugur. Ia tidak lagi mencari kebenaran, oleh ilmu, oleh amal, oleh pengakuan orang lain. Selama masih ada sandaran, itu belum Jumeneng. Karena Jumeneng menuntut satu hal yang paling ditakuti manusia, jatuh tanpa pegangan. Jumeneng adalah kejatuhan terakhir. Dalam laku Jawa, Jumeneng tidak dicapai dengan menambah. Ia datang ketika semua dikurangi. Bukan menambah wirid, bukan menambah ritual, bukan menambah gelar batin. Justru ketika semua itu ditinggalkan satu persatu, doa tetap ada tapi bukan sebagai alat. Ibadah tetap ada tapi bukan sebagai transaksi. Tuhan tetap disebut tapi tidak lagi dipakai. Di titik itu, kesadaran berdiri sendiri, tanpa alasan, tanpa tujuan, tanpa pamrih. Itulah Jumeneng. Jumeneng bukan kesucian. Orang yang Jumeneng tidak merasa suci, justru rasa ingin suci telah mati. Ia tidak sibuk membenarkan diri, tidak sibuk menyalahkan orang lain. Baik dan buruk tetap berjalan di dunia, tapi di dalam dirinya tidak lagi ada keberpihakan batin. Ia tidak melawan dunia, ia tidak membenarkan dunia. Ia berdiri di tengah tanpa ikut arus. Mengapa orang Jumeneng sering dianggap sesat? Karena orang Jumeneng tidak bisa dikotakan. Ia tidak bisa dipaksa bicara sesuai bahasa golongan. Ia tidak bisa ditarik ke barisan manapun. Orang yang belum sampai Jumeneng selalu butuh kepastian, butuh label. Tanpa tanah. Ini kesendirian yang tidak romantis, tidak indah, tidak menenangkan. Justru sunyi yang telanjang. Jumeneng tidak membuat hidup lebih mudah. Jumeneng tidak menjanjikan kebahagiaan, tidak menjanjikan rezeki, tidak menjanjikan keselamatan dunia. Ia hanya satu, kejujuran total terhadap kenyataan. Orang Jumeneng tetap bisa sakit, tetap bisa miskin, tetap bisa gagal. Bedanya, tidak ada lagi yang memberontak di dalam. Jumeneng bukan tujuan massal. Ia bukan jalan ramai. Ia tidak cocok untuk mereka yang masih ingin dipuji, masih ingin dianggap benar, masih ingin selamat sebagai seseorang. Jumeneng hanya datang pada mereka yang siap tidak menjadi siapa-siapa. Ada satu jebakan terakhir sebelum Jumeneng benar-benar tegak, yaitu ketika kesadaran itu sendiri dijadikan pegangan. Banyak orang berhenti di sini. Ia tidak lagi beragama secara kaku, tidak lagi mengejar dunia, namun diam-diam ia bersandar pada satu hal. Aku sudah sadar. Kalimat itu halus, tapi itulah sandaran paling licin. Selama masih ada yang merasa sadar, belum Jumeneng. Karena Jumeneng tidak membutuhkan saksi, bahkan saksi bernama aku. Jumeneng adalah saat tidak ada yang menilai.
Pada titik ini, bahkan penilaian batin pun gugur. Tidak ada yang berkata, takuti manusia modern. Karena dunia hari ini hidup dari identitas. Saat identitas mati, dunia tidak lagi punya pegangan untuk menilaimu. Mengapa Jumeneng tidak bisa dijelaskan sepenuhnya? Setiap kata yang dipakai untuk menjelaskan Jumeneng sudah pasti meleset. Karena bahasa selalu bergerak, sedangkan Jumeneng tidak bergerak kemanapun. Ia bukan pengalaman puncak, bukan ekstase, bukan cahaya, bukan suara, bukan visi. Jika itu terjadi, itu hanya fenomena. Jumeneng adalah tanpa fenomena. Orang Jumeneng tidak memiliki narasi tentang dirinya. Ia tidak memiliki cerita spiritual. Tidak punya kisah riwayat aku pernah begini. Tidak punya riwayat pencerahan. Karena begitu cerita itu muncul, Jumeneng sudah tergeser. Ia hidup biasa, bekerja biasa, berinteraksi seperti manusia lain, tetapi di dalam tidak ada pusat yang mengklaim. Jumeneng bukan pembebasan dari dunia, justru ia adalah tanggung jawab paling sunyi, tanpa Tuhan yang dipakai sebagai alasan, tanpa takdir yang dijadikan tameng, tanpa konsep karma untuk menunda kesadaran. Segala tindakan menjadi telanjang, tanpa pembelaan. Dan disitulah kejujuran sejati diuji. Jumeneng tidak menyelamatkanmu. Ini bagian yang jarang dibicarakan. Jumeneng tidak menjanjikan keselamatan apapun. Ia tidak menyelamatkan reputasi, tidak menyelamatkan nama baik, tidak menyelamatkan posisi. Ia hanya menyisakan satu hal, kenyataan sebagaimana adanya. Dan jika seseorang masih butuh diselamatkan, ia belum siap Jumeneng. Jumeneng adalah kegagalan total. Gagal menjadi orang baik, gagal menjadi orang suci, gagal menjadi tokoh spiritual. Tetapi justru di dalam kegagalan itulah berdiri terjadi, tanpa ambisi, tanpa cita-cita batin, tanpa arah, berdiri di tengah kehampaan. Orang Jumeneng tidak meninggalkan ajaran, tidak meninggalkan metode, tidak meninggalkan murid. Karena jejak adalah milik masa lalu, sedangkan Jumeneng tidak hidup di sana. Jika suatu hari kau merasa semua laku runtuh, semua doa hampa, semua makna luruh, jangan panik. Itu bukan kemunduran, itu adalah ambang. Dan di ambang itulah, jika tidak ada yang kau pegang, jika tidak ada yang kau klaim, mungkin tanpa kau sadari, kau sedang Jumeneng. Pada akhirnya, Jumeneng tidak meninggalkan apapun untuk dibawa pulang. Tidak ada ilmu, tidak ada pegangan, tidak ada kesimpulan. Jika setelah semua laku, semua doa, semua pencarian, yang tersisa hanyalah diam yang tidak meminta apapun, itulah batas terakhir. Di sana tidak ada yang merasa sudah sampai. Tidak ada yang bisa berkata, aku telah Jumeneng. Karena begitu kalimat itu muncul, yang berdiri sudah runtuh kembali. Jumeneng bukan milik orang yang tahu, melainkan milik mereka yang berhenti menuntut kepastian. Ia tidak memberi arah, tidak memberi cahaya, tidak memberi janji. Ia hanya mengakhiri satu hal, kebutuhan untuk menjadi sesuatu. Jika hidup tetap berjalan sederhana, tanpa rasa istimewa, tanpa rasa lebih tinggi dari siapapun, itulah tanda paling jujur. Dan bila setelah semua ini kamu masih merasa tidak mendapatkan apa-apa, jangan kecewa. Karena Jumeneng memang tidak meninggalkan apapun selain kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Disitulah pencarian berhenti. Bukan karena jawaban ditemukan, tetapi karena pertanyaan telah mati.